Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ismet SPD MSI dan Dr. Ketang Yono SPD MPD selaku dosen penggampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang peran psikologi terhadap sistem pembelajaran dan penilaian. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat mempresentasikan materi ini dalam keadaan lancar. Tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliau juga kita ada pada zaman yang terang menderang ini. Baiklah, saya Puspita Sabrina selaku presenter pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang peran psikologi terhadap sistem pembelajaran dan penilaian. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang pengertian dari psikologi pendidikan, yang kedua tentang tujuan dari psikologi pendidikan, yang ketiga tentang peran psikologi terhadap sistem pembelajaran, yang terakhir tentang peran psikologi terhadap sistem penilaian. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam menguraikan penelitiannya lebih menekankan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Tujuan psikologi pendidikan. Nah, di sini ada dua pendapat menurut para ahli terkemuka. Yang pertama itu ada Lindgren. Nah, Lindgren ini berpendapat bahwa tujuan psikologi pendidikan adalah untuk membantu guru dan perkembangan prospektif para guru dalam memahami proses pendidikan yang terbaik. Sedangkan menurut Bernard, pada dasarnya tujuan pendidikan psikologi adalah untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar lebih tepat dan efektif. Nah, dari dua pendapat itu, kita dapat memahami bahwa tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk membantu para guru dan calon guru agar betul-betul memahami proses pendidikan yang baik, sehingga dapat membimbing proses belajar para siswanya dengan cara yang efektif dan terarah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya di sekolah secara optimal. Baik, selanjutnya ada peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Peran psikologi pendidikan dalam sebuah pembelajaran itu bermanfaat untuk mengembangkan para peserta didik, mengetahui potensi belajar para peserta didik, cara belajar peserta didik, dan penyesuaian peserta didik terhadap lingkungannya. Jadi, peran terhadap suatu kegiatan pembelajaran yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, membantu dalam pengembangan peserta didik yang meliputi rohania, jasmania, sosial, dan emosional. Yang kedua, menggapai potensi belajar peserta didik yang meliputi potensi inteligensi, potensi intelektual, dan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, cara belajar. Yang keempat, penyesuaian sosial baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu.
Selain itu, psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam menguraikan penelitiannya lebih menekankan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk membantu para guru dan calon guru agar betul-betul memahami proses pendidikan yang baik sehingga dapat membimbing proses belajar para siswanya dengan cara yang efektif dan terarah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya di sekolah secara optimal. Nah, psikologi pendidikan tadi memiliki 4 peran terhadap suatu kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama membantu dalam mengembangkan peserta didik yang meliputi rohania, jasmania, sosial, dan emosional. Yang kedua, menggapai potensi belajar peserta didik yang meliputi potensi inteligensi, potensi intelektual, dan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, cara belajar. Yang terakhir yaitu penyesuaian sosial baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Selain itu, psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya, dengan psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terhadap dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.